bete deh tinggal di komplek ini. Semua tetangganya pada kepo-kepo banget nanyain kamu. Udah PRT sering banget lagi datang ke sini nanyain kamu. Tetangga juga pada kesini nanyain kamu. Pas banget lagi kamunya lagi nggak ada. Nih ya, aku yakin mereka tuh bisa aja mikir aku ini istri simpanan tahu. Ya udah, nanti aku lapor deh ke RT ya, kamu tenang aja. Ya pokoknya secepatnya ya suamiku. Soal PRT udah datang berapa kali nih ke sini buat nanyain kamu. Sama sekalian tuh, biar tetangga-tetangga di sini tuh pada diem semua ngeliat kamu. Iya. Aku paham kok. Oh iya, tadi kan aku lagi lihat frame foto. Terus aku mikir foto kita nggak ada yang bagus di sini buat dipajang. Kita foto studio aja yuk, nanti biar aku bookingin tempatnya. Ya udah, aku ikut aja jadwalnya, kamu yang atur ya. Oke, aku pasti kabarin kamu. Makasih ya, suamiku. Oke. Ngomong-ngomong kamu lagi di mana nih? Aku lagi di jalan lagi mau meeting. Ya udah, kamu hati-hati nyetirnya ya. Jangan ngebut, nanti kabarin aku. Aku doain pokoknya semoga meetingnya lancar. Love you. Oke, love you. Maaf ya, Det. Aku harus bohong sama kamu. Aku nggak meeting sebenarnya, aku mau ketemu sama Ariana. Aku cuma nggak mau aja kamu kesel terus kamu cemburu sama aku. Dita nih beneran nikah nggak sih? Tapi kok kayaknya ada yang aneh. Kalau emang beneran udah nikah, kenapa disembunyiin? Orang nikah kok nggak ada yang diundang gitu satupun. Sisil atau tetangganya, bahkan Tommy, Bona, semua teman-temannya juga nggak ada yang diundang. Mereka kan akur banget dan pernah ngeband bareng. Ada yang aneh sih nih. Hai. Maaf ya, telat. Aku macet banget di jalan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku udah pesenin makanan buat kamu. Bukan kamu kan? Mas, kamu beneran nggak mau tahu tentang Dita? Enggak, ngapain sih? Tapi kita nggak usah bahas dia deh. Aku nggak mau berantem sama kamu, menurut aku nggak worth it. Kita berantem gara-gara dia. Cuman aku kepikiran aja. Pikiran apa lagi? Ya, aneh nggak sih menurut kamu kayak Dita pulang kampung, terus tiba-tiba sampai di sana dia nikah, nggak kasih kabar, nggak ada aba-aba apapun sebelumnya, kayak tiba-tiba nikah aja gitu. Aneh kan? Kenapa jadinya asumsi kamu aneh sih? Biasa aja dong. Jodoh kan gak ada yang tahu. Iya sih. Terus tadi kata Sisil, dia tadi tuh posting dinner with my hubby, gitu captionnya. Terus? Kata Sisil dia nikah sama orang yang namanya Putra. Kamu kenal Putra? Enggak. Nggak tahu aku. Dan aku nggak mau tahu juga sih. Biar aja urusan dia. Yang penting dia udah punya suami. Ada suaminya yang ngurusin. Jadi nggak usah. Jadi dia nggak usah ganggu-ganggu kita kan. Menurut aku sih ya dia happy, kita happy. Win-win solution aja. Iya.
Masa aku kasih Niken sama jam tangan yang dibeliin Anjani ini sih? Kalau Anjani sampai tahu, terus tanya ke Niken, dan Niken bilang kalau itu pemberian dari aku. Habis aku dijadikan bahan bulian sama si Miss Nyinyir itu. Mendingan gak jadi deh. Papi. Mami nggak jadi pergi. Katanya Mami mau kasih jam itu ke Niken. Enggak, Pi. Mami mau cari cara lain untuk membuat si Niken itu iri sama Mami. Gengsi dong, Pi. Masa Mami kasih jam tangan ini ke dia? Aduh, Mami. Mami kok sampai harus segitunya sih sama Niken? Nggak perlu, Mi. Nggak perlu harus lakukan itu. Nanti malahan Mami jadi ada masalah loh sama Niken. Pi, sebentar. Ini Papi kayak salah paham. Bukan Mami yang bikin masalah, tapi dia. Si Niken itu yang bikin masalah. Dan perempuan nyinyir kayak dia itu memang harus dikasih pelajaran, Pi. Gak bisa Mami diem aja, gak bisa. Udah cukup. Mami sadar nggak? Kalau apa yang Mami lakukan sekarang ini sama Niken, kalau Papi lihat itu seperti anak kecil loh. Pi, udah ya. Papi kok jadi gitu sih ngomongnya, Papi belain Mami dong ya. Papi udah gak usah komen ya, Papi diem aja. Dah. Pokoknya ini urusan Mami sama Niken, Papi gak usah ikutan. Oke, Pi? Sayang, jangan lupa sore ini ya. Baju-baju untuk foto nanti udah aku pilihin yang bagus di tas ini. Mas Galvin pasti kaget deh kalau ternyata aku ajakin foto bareng di studio foto. Duh, nggak sabar. Tumben gak keluar sama Pak Dante. Lagi berantem ya? Atas dasar apa lo nanya kayak gitu ke gue? Atas dasar nebak. Bisa nggak usah nyebelin gak sih? Tapi nanti kalau gue kasih tahu lo iri lagi, cemburu, galau. Apaan sih? Yakin beneran gak berantem? Bisa makan aja gak sih? Lo mau tau gak hasil meeting kemarin ini? Apa hasilnya? Ini hasil meetingnya tuh menyangkut karir lo banget sih. Bisa langsung kasih tahu aja gak, Sil? Santai dong. Oke, gue jelasin ya. Jadi klien kita yang ibu-ibu itu, dia bilang cara kerjanya Selin tuh buruk banget katanya. Attitude-nya nggak ada, auranya negatif, sombong orangnya. Beda jauh sama Bu Ariana yang lembut, terus bikin orang nyaman. Tahu gak sih lo, kalau aura lo nih bisa dideteksi nih sama pendeteksi aura. Aura lo tuh kayak api membara yang barbar banget gitu. Sedangkan Bu Ariana yang hijau, adem, tentram gitu. Sil, lo mau coba gak? Rasa dilempar pakai garpu, mau coba gak? Kan gue cuma ngasih tahu doang. Katanya pengen tahu. Bikin emosi aja, heran gue. Apa sih? Gak usah makin ngeliatin gue kayak gitu dong. Kan gue punya mata, Sel. Ini kenapa nih? Lagi makan, itu makan aja, nggak usah pakai berantem. Sisil, makan.
lanjut. Sambil senyum. Sal. Senyum. Oke, bagus. Woi, Lu suka banget lu yang ngagitin orang. ya lo ngelamun mulu tuh. Lo lihat tuh. Lo ngadu kopi sampai tumpah kayak gitu. Astaga. Kok bisa sampai kayak gini ya? Ya udah gua buatin yang baru aja ya. Sorry, maaf. Ntar. Lo ngelamunin apa sih? Lo kenapa? Yuna. Ternyata kafe sepi juga ya Bon kalau nggak ada Yuna. Gua kangen banget Bon sama Yuna. Ya meskipun beberapa hari yang lalu Yuna nyebelin, tapi tetap aja gua nggak bisa jauh dari Yuna Bon. Udahlah Tom. Gua ngerti lo kangen sama Yuna. Cuma kan lo tau sendiri kita di sini bantu kerjaan dia karena Yuna lagi nggak ada. Tahu kan? Lo mending sekarang bikinin kopi yang bener dan gua mau balik ke sana tuh, mau nanya pelanggan mau pesan apa lagi. Oke? Ya asik lu Bon. Terserah. Rapat yang di luar kota bareng Pak Saka waktu itu batal, Pak. Oh gitu. Makasih ya, Pak. Kenapa Saka nggak laporan kalau meetingnya dibatalkan ya? Apa saya cek ke Sisil aja kali ya? Mungkin saja Saka kasih taunya ke Sisil. Pak Dante. Halo Pak. Halo Sil. Bapak nelpon Sisil pasti mau ngajakin makan siang bareng ya? Bukan begitu Sil. Saya nelpon kamu cuma mau nanya. Ada laporan nggak dari Pak Saka? Soal pembatalan meeting dengan vendor di luar kota. Hah? Enggak Pak. Nggak ada laporan kayak gitu. Emang beneran dibatalin ya? Iya nggak jadi. Ya udah makasih ya Sil. Oke. Kalau meetingnya Pak Saka di luar kota itu di-cancel, terus Pak Saka kemana ya? Ada yang nggak beres nih. Suamiku, kalau aku pakai ini bagus gak? Apapun yang kamu pakai pasti bagus. Ya udah kalau gitu aku pakai ini aja buat pemotretan nanti. Pemotretan? Iya, Emang kapan pemotretannya? iya nanti. Nanti? Hari ini? Iya, suamiku kamu gimana sih? Aku hari ini soalnya, Kok dadakan banget sih? ya abis kalau kayak gitu, pasti nanti kamu banyak aja deh alasannya. Aku udah janjian kok sama fotografernya. Lagian fotonya cuma sebentar, kamu tenang aja. Oke? Oke. Aku juga udah siapin baju buat kamu. Nih, bagus kan? Bagus. Cocok banget pakaian kita. Iya, pas kok sama baju merah biru. Oke. Aku udah gak sabar deh jadinya. Pasti nanti hasil fotonya bagus-bagus. Ya. Aku juga gak sabar nih pengen cepat-cepat milih foto. Terus ntar kita pajang di rumah kita. Yaudah yuk, kita berangkat sekarang aja. Soalnya nanti jalanan macet lagi, kita telat. Ya oke, ayo. Ayo. Ke ruangan saya sekarang. Bapak manggil saya, Pak? Iya. Pak Saka ada di ruangannya nggak? Nggak ada, Pak. Setahu saya udah pulang, Pak, 15 menit yang lalu. Oh gitu. Ya, makasih. Ya, Pak. Saya permisi ya, Pak. Ya. Kenapa Saka udah pulang? Padahal belum waktunya jam pulang. Menyebalkan sekali dia. Tadi makan di luar lama sekali. Sekarang pulangnya cepet. Padahal seharusnya dia masih ada kerjaan. Makin semena-mena aja tuh Saka sama perusahaan. Ini nggak bisa dibiarin.
Ren, ini berkas soal minta. Oke, thank you. Ren, soal yang diomongin sama Sisil tuh bener ya? More or less ya, bener. Tapi gue udah coba buat jelasin ke klien kalau visi dan misi kita itu semuanya sama. So nggak ada yang perlu dikhawatirin lagi. Sekarang kita tinggal fokus ke produk Ariana Glow. Oh ya, sama satu lagi sih Sel. Gue berharap semoga kedepannya lo lebih perhatiin kliennya. Jangan sampai kejadian seperti kemarin itu terulang lagi. Yap, gue jamin kejadian ini gak akan terulang lagi. Thank you. Thank you, Rin. Bye, best. Bye. Kasih suamiku. Oh, jadi ini ya suaminya Mbak Dita. Ternyata ganteng juga ya. Dari kemarin kok nggak kelihatan sih? Iya, saya akhir-akhir ini lagi sibuk. Oh ya, saya Putra. Kenalin dong. Nama saya Vivi. Saya tinggal di sana, Mas. Oh ya, boleh dong. Kapan-kapan Mas ikut nimbrung. Setiap malam di depan rumah saya tuh banyak para suami main catur gitu. Maaf ya, tapi suami saya itu sibuk, jadi nggak bisa ikut nimbrung-nimbrung kayak gitu. Iya, tapi nanti kalau saya ada waktu saya mampir deh. Kalau gitu kami pamit ya, permisi ya. Iya. Mari kalau gitu saya permisi ya. Salam buat suami-suaminya. Mari. Itu suaminya Mbak Dita ya? Iya, Beb. Ternyata suaminya Mbak Dita tuh ganteng banget loh. Malahan ya, aku pikir Mbak Dita itu simpanan om-om tahu. Ya udah deh, nanti kita cari info-info tentang suaminya Mbak Dita ya. Bener, jadi biar ada tambahan bahan gosip. Bener banget, Beb. Yuk. Ngomongin masalah Pasaka nggak ya ke Bu Ariana? Ngomongin aja deh daripada kepikiran. Sil, saya balik ya. Bu, Sisil mau ngomong something sama Ibu. Bentar, saya lagi nelpon Masaka dulu sebentar. Masaka nih kemana sih? Telepon gak diangkat-angkat dari tadi. Apa aku pulang sendiri aja kali ya? Kamu ngapain sini? Aku bawain kamu nasi bungkus nih. Telat, aku udah makan. Jangan gitu dong. Aku udah cari kesempatan yang bagus buat ketemu sama kamu. Aku udah curi-curi kesempatan. Ini resiko loh buat aku. Kalau istri saya bisa makan siang bareng, ya saya makan siang bareng sama istri saya. Yakin? Sama istri Anda? Ini mumpung gak ada Ariana loh. Ternyata mulut kamu sama Dante sama ya. Pantas aja kalian cocok. Nggak ada yang namanya nomor 1 tuh 2 orang. Adanya nomor 1 dan nomor 2. Dan aku tahu, Ariana nomor 1 kan buat kamu.